Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintari Fiantari Kanisa. Kali ini akan memaparkan hasil kerja saya pada mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia dengan judul Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak, perkembangan Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terkuat dan terakhir dalam masa Hindu-Buddha mengalami kemunduran, kerajaan Islam mulai muncul di Pulau Jawa. Muncul kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak, tak dapat dipisahkan dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak. Ia adalah putra Kertabumi Brawijaya V dan dari perkawinan antara Kertabumi Raja Majapahit dan Putri Campa Tiongkok. Menurut Babat Tanah Jawi, pernikahan tersebut ditentang oleh kalangan istana. Maka Kertabumi dengan berat hati harus memberikan Putri Campa yang tengah mengandung kepada Arya Damar, Adipati Palembang, bagian dari Majapahit. Ketika Raden Patah beranjak dewasa, ia menolak untuk menggantikan ayah tirinya sebagai Adipati Palembang, sehingga ia diam-diam pergi ke Jawa dengan menumpang kapal dagang. Lalu Raden Patah mendarat di Surabaya lalu menjadi santri Sunan Ampel. Demak mempunyai letak geografis di pesisir utara dengan lingkungan alamnya yang subur, dan semula adalah sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagahwangi. Tempat inilah yang dijadikan sebagai pemukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Rahmat atau Ampel. Setelahnya, Prabu Brawijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak. Pada saat yang sama, Majapahit melemah akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Patah dibantu oleh bupati-bupati yang melepaskan diri dari Majapahit dan didukung perekonomian yang kuat. Raden Patah berniat untuk menyerang Majapahit. Namun, menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ampel melarang Raden Patah menyerang Majapahit karena meskipun berbeda keyakinan, Brawijaya tetap ayahnya. Tempat ini kemudian tumbuh dan berkembang sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa sejak akhir abad ke-15 Masehi. Babat lokal yang menempatkan keruntuhan Majapahit tahun 1478 Masehi dengan candra sengkalanya Sirna Hilang Kertaninggumi 1400 Saka. Mungkin angka tahun ini dapat dikaitkan pula dengan candra sengkala Mehmet yang digambarkan sebagai bulus pada dinding mihrab Masjid Agung Demak yang dapat diartikan tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Raden Patah menyerang Majapahit pada masa pemerintahan Ranawijaya. Setelah Majapahit hancur, Majapahit menjadi bawahan Demak. Demak lalu berdiri sebagai kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa dengan Raden Patah sebagai sultan pertama. Dalam mengembangkan Demak, Raden Patah dibantu oleh putranya yaitu Pati Unus yang saat itu menjadi Adipati Jepara. Ketika Malaka dikuasai Portugis, ia mengutus Pati Unus menyerang Malaka. Selain sebagai wujud solidaritas terhadap sesama kesultanan Islam, serangan itu juga dilakukan untuk membendung invasi bangsa Portugis atas Jawa. Karena keberaniannya, Pati Unus dijuluki Pangeran Seberang Lor. Seberang artinya menyeberang, Lor arti utara, karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan bangsa Portugis. Kendati gagal mencapai tujuan, serangan itu setidaknya membuktikan berapa kuat posisi Demak di bawah Raden Patah. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun sebuah masjid yang sangat megah, yaitu Masjid Agung Demak. Pati Unus kemudian menggantikan ayahnya sebagai sultan di Kerajaan Demak yang memerintah pada tahun 1518 sampai pada tahun 1521. Dia tidak memiliki putra, maka tahta tersebut digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggana yang memerintah pada tahun 1521 sampai pada tahun 1546. Pada masa Sultan Trenggana, Demak berkembang pesat, wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggana berjasa dalam penyebaran Islam di kedua wilayah tersebut. Ekspansi Demak mencemaskan kerajaan Pajajaran Sunda yang saat itu menguasai pelabuhan penting dan strategis, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Maka Raja Sunda Sri Baduga atau Prabu Siliwangi meminta bantuan Portugis di Malaka. Dengan bantuan diplomatis yang menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa Portugis, terutama untuk produk lada, serta memberi hak kepada bangsa Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kelapa.
Perjanjian itu baru ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 1522. Meski demikian, bangsa Portugis gagal memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kelapa pada tahun berikutnya untuk membangun benteng karena ada masalah di Goa atau India. Demak merasa terancam dengan adanya persekutuan ini. Karena hal ini, sebelum bangsa Portugis membangun benteng dan menancapkan kaki, Demak di bawah pimpinan Fathahillah terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526. Demak pun menguasai Sunda Kelapa tanpa menyadari penguasa Sunda Kelapa sudah berganti. Pada 1527 datang ekspedisi Portugal untuk membangun benteng Sunda Kelapa. Demak memukul mundur bangsa Portugis tepatnya pada 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Sultan Trenggana meninggal di Suruhan saat hendak menyerang kerajaan Belambangan. Yang kedua, ada Kerajaan Pajang. Perkembangan Kerajaan Pajang. Menurut Babat Tanah Jawi, sepeninggalan Trenggana terjadi sebuah konflik perebutan tahta di antara anggota keluarga kesultanan. Akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dan kerabat tersebut, terjadi perselisihan politik antara Wali Songo yang masing-masing menjadi pendukung untuk pengangkatan penguasa-penguasa. Setelah Pangeran Trenggana diganti oleh Sunan Prawoto, ia dibunuh oleh Arya Panangsang dari Jipang pada tahun 1549. Sekarang giliran Arya Panangsang, ia pun dibunuh oleh ipar Sunan Prawoto yaitu Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah murid Ki Ageng Pengging yang semula menjadi seorang tamtama di Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Pangeran Trenggana. Karena keahliannya, ia dijadikan menantu oleh Sultan Demak. Setelah berhasil membunuh Arya Panangsang, ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Pajang mulai melakukan perluasan kekuasaan sehingga beberapa daerah sekitarnya antara lain Jipang dan Demak sendiri mengakui kekuasaan Kerajaan Pajang. Demikian pula ia meluaskan pengaruhnya ke daerah pesisir utara seperti Jepara, Pati, bahkan ke arah barat sampai Banyumas. Jaka Tingkir wafat pada tahun 1587. Ia digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Benawa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang kehilangan daerah Mataram yang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya telah diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, anak Ki Ageng Genis, atas jasanya dalam pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Peralihan pusat kekuasaan dari Demak kemudian ke Pajang dan berakhir lagi ke Mataram. Peralihan ini merupakan pergeseran pemerintahan dari daerah pesisir di daerah pedalaman sehingga terjadi perubahan sifat kerajaan maritim ke kerajaan agraris. Karena pemerintahan telah dipindahkan ke Mataram, maka peristiwa ini yang menandai berakhirnya Kesultanan Pajang. Selanjutnya yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Mataram merupakan daerah yang subur, terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia dan memberikan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan pusat Kerajaan Mataram. Di atas telah dikatakan bahwa daerah yang asalnya termasuk Kerajaan Pajang kemudian dihadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan, anak Ki Ageng Genis. Di tempat inilah Ki Ageng Pemanahan mendirikan keraton tahun 1578, tetapi setelah beberapa tahun mendiami keraton, Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram itu wafat pada tahun 1584. Penggantiannya adalah putranya, Sempati Ing Alaga, yang pada masa mudanya bergelar Ngabehi Loring Pasar, dan ia adalah menantu Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya yang wafat tahun 1587. Menurut Babat Tanah Jawi, meskipun Penembahan Senapati tidak suka menghadap Sultan Pajang, pada waktu Sultan Pajang wafat, Senapati Ing Alaga datang menghadiri acara pemakaman Sultan. Pada masa pemerintahannya, Mataram memperluas daerah kekuasaannya ke daerah sekitarnya termasuk daerah pesisir utara, kemudian ke daerah-daerah di Jawa bagian timur maupun ke daerah Jawa bagian barat. Pajang yang berada di bawah kekuasaan Mataram berubah menjadi kadipaten dan diperintah Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, kecuali Pajang. Panembahan Senapati Ing Alaga juga meluaskan daerah kekuasaan dan pengaruhnya ke bagian barat sampai Priangan Timur dan Kesultanan Cirebon.
hubungan antara Mataram dengan Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan Ratu tidak karena penaklukan, tetapi karena hubungan persahabatan. Karena itu tidak mengherankan konon benteng kota Cirebon dibuat dengan bantuan Panembahan Senapati ing Alaga, dan benteng kota tersebut pada tahun 1596. Hal ini ternyata dalam pelayaran pertama bangsa Belanda tahun 1596, benteng kota Cirebon itu masih diceritakan. Wafatnya Panembahan Senapati ing Alaga menurut Bapak Tangkala yang menceritakan tentang peristiwa gerhana matahari pada tahun 1523 Hijriah atau 1601 Masehi, dan juga diceritakan bahwa pada waktu itu terjadi perpindahan Adipati Pugar ke Demak. Pemerintahan Panembahan Senapati ing Alaga dapat dikatakan sebagai masa awal kebangkitan, sedang masa puncaknya pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma, cucu Panembahan Senapati ing Alaga. Setelah Senapati ing Alaga wafat diganti Raden Jolang, putra dari Suil asal putri dari Pati. Pemerintahan masa Pangeran Jolang dari tahun 1601 sampai tahun 1613 menyempurnakan pembangunan kota yang dikenal sebagai Kota Gede, termasuk pembuatan taman Danalaya, kolam segaran, dan kompleks pemakaman Kota Gede. Karena ia meninggal di tempat perburuan tahun 1613, ia terkenal pula dengan gelaran Panembahan Seda ing Krapyak. Penggantinya adalah cucu Panembahan Senapati ing Alaga, yaitu R.M. Jatmiko atau Pangeran Tangsang. Setelah menjadi Sultan Mataram, ia dikenal dengan gelar Sultan Agung Senapati ing Alaga. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Senapati ing Alaga, beberapa daerah yang semula sudah berada di bawah Mataram mulai melepaskan dirinya. Akibatnya Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Surabaya tahun 1625, Pati, Giri, dan Belambangan. Sementara itu, Mataram mengadakan hubungan dengan VOC di Batavia yang sudah dirintis Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1613. VOC mengirimkan utusannya ke Mataram, antara lain Hendrik de Haan, Janvo, dan Peter Ernsten. Akan tetapi, hubungan itu mulai memburuk sejak tahun 1624. Sultan Agung memperhatikan hal itu dan menganggap VOC berusaha melakukan kolonialismenya yang mengancam kekuasaan politik Kerajaan Mataram. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesuhunan Surakarta pada 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kerajaan, kesatuan politik, dan wilayah. Pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesuhunan Surakarta, dan Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah menjadi dua. Perhitungan tahun kehadiran Islam di Cirebon berdasarkan berita itu dapat diperkirakan antara tahun 1470 hingga 1475 Masehi. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon itu dapat dibandingkan dengan sumber lokal Carita Purwoka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 Masehi. Dalam naskah ini dikatakan bahwa kehadirannya Syarif Hidayatullah di Cirebon tahun 1470 Masehi adalah mengajarkan agama Islam di Gunung Sembung bersama-sama uaknya Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi atau Cakrabuana yang sudah lebih dahulu dari Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin diintensifkan dengan pendirian Masjid Agung Ciptarasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakumati, dan Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain ke daerah Kuningan, Talaga, dan Galuh sekitar tahun 1528 hingga 1530, dan ke daerah Banten sekitar tahun 1525 hingga 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Pada sekitar tahun 1527 ia mendorong Fadillah baik sebagai menantunya maupun sebagai panglima yang dikirimkan Pangeran Trenggana dari Demak untuk menyerang Kelapa.
Pada sekitar tahun 1527, ia mendorong Fadilah baik sebagai menantunya maupun sebagai panglima yang dikirimkan Pangeran Trenggana dari Demak untuk menyerang Sunda Kelapa yang masih dikuasai Kerajaan Sunda, dan sejak tahun 1522 mengadakan hubungan dengan Portugis dari Malaka. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 dan dimakamkan di Bukit Sembung yang juga terkenal dengan makam Gunung Jati. Penggantinya di Cirebon adalah buyutnya yang dikenal sebagai Panembahan Ratu Putra Pangerasuwarga yang telah meninggal tahun 1565. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Mataram masih diteruskan melalui kekeluargaan antara lain perkawinan. Sebagai contoh, pernikahan kakak perempuan Panembahan Ratu yaitu Ratu Ayu Sakluk dengan Sultan Agung Mataram 1613 hingga 1645 atau 6, yang melahirkan Amangkurat I 1614 hingga 1677. Penembahan Ratu II atau Penembahan Girilaya dipanggil wafatnya tahun 1662 dan dimakamkan di Bukit Girilaya sebelah timur Imogiri. Keberadaan Sultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 melalui perjanjian dengan VOC antara lain Perjanjian 7 Januari 1681. Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC seperti pakaian dan opium. Demikian pula ekspor komoditas lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya. Dari tangan VOC, Perjanjian 8 September 1688 yang tanda tangannya Sultan Sepuh I, Sultan Anom, dan Pangeran Tokpati antara lain mengenai pengakuan dan juga pembagian cacah di pihak Kesultanan Cirebon lebih menimbulkan persengketaan. Sejak tahun 1697, kekuasaan keraton, kesepuhan, dan kanoman terbagi lagi atas Kecirebonan dan Keprabonan. Karena itu, menurut pendapat Sharon Siddiq, Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Cirebon sebelum tahun 1681, meskipun pendapat beberapa ahli agak berbeda, dapat dikatakan Kesultanan Cirebon merupakan pusat keagamaan dengan penyebarannya ke berbagai daerah seperti telah dikatakan di atas, tasawuf dan tarekat keagamaan Islam seperti Kudrawiyah, Qadariyah, Sotariyah, dan kemudian Tijaniyah berkembang di Cirebon. Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babat Cirebon, Cerita Purwakarta Caruban Nagari, dan Papakem Cirebon. Yang kelima ada Kerajaan Banten. Kedatangan pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah ke kawasan yang dikuasai Kerajaan Pajajaran tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran agama Islam. Pemicu khusus serangan Demak ini adalah adanya kerja sama Pajajaran bangsa Portugis dalam bidang ekonomi dan politik yang dianggap mengancam kedudukan Demak. Pasca kekalahan, mereka mengusir bangsa Portugis dari Malaka tahun 1513. Sebelum menyerang Banten, konon Fatahillah terlebih dahulu berkonsolidasi dengan mertuanya Syarif Hidayatullah yang saat itu diberi kekuasaan oleh Sultan Demak untuk memerintah Cirebon. Pada 1522, pasukan Demak dan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Fatahillah dan Syarif Hidayatullah. Putra Syarif Hidayatullah bernama Pangeran Sambatingking yang kelak lebih dikenal dengan nama Maulana Hasanuddin ikut serta. Pada tahun 1526, Banten berhasil direbut, termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Penguasaan atas Jayakarta berhasil menghambat gerak maju bangsa Portugis baik dari segi politis maupun ekonomis. Meski demikian, orang-orang Portugis masih tetap menyinggahi pelabuhan Jayakarta untuk kepentingan Nuava Merica dengan orang-orang Cina yang tinggal di Banten. Selanjutnya, pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten, Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Situasi ini berkaitan pula dengan situasi dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis sehingga pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan bangsa Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itu, semakin ramai kapal-kapal dagang mengunjungi Banten.
Selain di bidang pelayaran, Banten juga memperkenalkan pembukaan sawah di daerah pedalaman seperti di Lebak. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian mengisahkan adanya istilah pahuma atau peladang, pemburu, dan penyadap. Tiga istilah ini jelas lebih mengacu pada sistem ladang. Begitu juga dengan nama peralatannya seperti kujang, pati, balium, koret, dan sadap. Pada masa Sultan Ageng pula pekerjaannya pengairan besar dilakukan untuk menunjang pertanian. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji Putraya sebagai Sultan Muda, memerintah 1671 hingga 1686. Ia tugaskan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, sementara Sultan Ageng Tirtayasa bertindak sebagai perasa dan pengawas. Berbeda dari ayahnya, Sultan Haji cenderung membangun hubungan baik dengan Belanda. Belanda pun leluasa memengaruhi kebijakan pemerintahannya. Sultan Ageng sangat kecewa serta berniat mencabut kembali kekuasaan putranya itu. VOC memanfaatkan konflik ini dengan mendukung Sultan Haji. Alhasil Sultan Haji berhasil mempertahankan kekuasaannya, sementara Sultan Ageng terpaksa menyingkir dari sana dan pindah ke kawasan yang disebut Tirtayasa 1682, lalu kembali mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditangkap di Batavia. Di dukungan VOC dibayar mahal. Banten menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC pada 1682. Sultan Haji juga diwajibkan mengganti kerugian perang. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Sekian paparan materi dari saya. Berikut adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan, periodisasi perluasan wilayah kerajaan Islam di Jawa dapat dibagi ke dalam 5 periode kerajaan, yaitu Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Mataram Islam. Periode pertama yaitu Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Demak mencapai puncak kejayaan perluasan wilayah ketika di bawah Sultan Trenggana. Demak menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana, Tuban, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan dan Malang. Periode kedua yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon sangat melekat dengan Sunan Gunung Jati. Perluasan wilayah yang ia lakukan ke wilayah Telaga, Raja Galuh, Luragung, dan sekitarnya. Pada masa pemerintahan Cirebon selanjutnya tidak melebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain seperti terjepit oleh dua kerajaan besar yaitu Banten dan Mataram. Periode ketiga yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten menguasai daerah Jawa sebagian barat selain wilayah Cirebon. Dan kekuasaan Banten sampai ke Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Periode keempat yaitu Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir menjadi Raja Pajang pertama memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Pada masa jayanya, Kerajaan Pajang menguasai wilayah seperti Madura, Sidayu atau Lamongan, Gresik, Pasuruan, Tuban, Wirasaba, Kediri, Ponorogo, Madiun, Blora, dan Jepang. Untuk Jepang dan Demak telah terlebih dahulu melalui Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Periode kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam. Periode Kerajaan Mataram menjadi sukses kerajaan Islam selanjutnya dengan raja pertama adalah Senopati. Pada periode Mataram, kerajaan Islam mencapai puncak kejayaannya ketika di masa kepemimpinan Sultan Agung. Hampir seluruh wilayah di Jawa berhasil dikuasai olehnya, namun Sunda Kelapa atau Batavia gagal dikuasai dikarenakan kuatnya kedudukan Belanda atau VOC kala itu. Sekian presentasi atau paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.